Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap menjaga kalian dan tetap semangat belajar. Selamat datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 3. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya kita mengucap syukur dengan berdoa kepada Tuhan. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun di tengah masyarakat masih terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan laki-laki dan perempuan. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini pembelajaran agama kelas 5 pelajaran 3, judulnya adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Ya, sederajat itu artinya sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama rata. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas, namun tujuannya untuk saling bekerja sama, saling gotong royong, saling melengkapi dalam terwujudnya rencana Tuhan, yaitu untuk menambah keturunan dan menguasai bumi. Ya, baik anak-anak, pembelajaran ini nanti akan dijelaskan oleh referensi yang berbeda dari guru lain supaya anak-anak tidak bosan. Ya, anak-anak selamat belajar dengan referensi yang berbeda. Apa kata kitab suci tentang perempuan dan laki-laki? Nah teman-teman, kalau kita perhatikan dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian, yaitu merupakan salah satu kitab suci Perjanjian Lama, di situ kita menemukan beberapa kutipan yang mau menegaskan tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bersama. Yang pertama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian bab 1:26. Jadi pada dasarnya Allah itu mau menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Ini tentu berbeda dengan binatang-binatang dan juga makhluk ciptaan lainnya, karena manusia itu begitu istimewa. Terus yang kedua, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka diciptakan perempuan dan laki-laki. Jadi ketika ciptaan pertama itu adalah laki-laki, yaitu Adam, Tuhan melihat, oh dia ini gak bagus hidup sendiri, aku akan mengirimkan teman sepadan dengan dia yang namanya Hawa. Jadi Adam dan Hawa hidup saling berdampingan di Taman Eden. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi teman-teman, sejak sedia kala Tuhan itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Tidak ada kelompok yang paling tinggi, tidak ada kelompok yang paling rendah. Tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi, perempuan yang paling rendah. Semuanya setara, sederajat di hadapan Allah. Yang berikut, mereka dipersatukan untuk menjaga dan melestarikan ciptaan yang lainnya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan. Makanya di Taman Eden, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa untuk menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan lainnya. Nah, apakah dalam kenyataan seperti yang dikatakan kitab suci? Tentu tidak. Nah, di Indonesia, kita bisa melihat situasi kehidupan perempuan zaman Kartini dan zaman setelah Kartini. Nah, meskipun manusia diciptakan untuk saling melengkapi, untuk hidup setara, nyatanya tidak demikian. Beda tempat, beda budaya, beda juga perlakuan. Di Indonesia misalnya, teman-teman sudah bisa membedakan situasi yang dialami perempuan di zaman Kartini
dan di zaman sekarang itu tentu jauh berbeda. Mau tahu perbedaannya seperti apa? Nah, kita lihat ini. Nah, perempuan di zaman Kartini, pekerjaannya itu seperti ini. Yang pertama, apa yo? Memasak. Tugas perempuan itu memasak di dapur. Yang kedua, mengasuh anak. Tugas perempuan itu tugasnya di rumah, mengasuh anak. Terus yang berikut, mengandung dan melahirkan anak. Dan yang berikut, menyediakan makanan untuk keluarga. Kalau teman-teman melihat makanan yang 4 sehat 5 sempurna ini di meja makan, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita lihat zaman sekarang. Beda kan? Kalau zaman dahulu, perempuan itu tidak diberikan kebebasan untuk sekolah. Perempuan itu selalu tinggal di rumah. Tapi nyatanya sekarang, ada yang jadi presiden. Namanya siapa nih, ayo? Ibu Megawati Soekarno Putri. Dulu, perempuan itu tidak diberikan kebebasan untuk sekolah. Tapi sekarang, perempuan mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Sehingga ada yang jadi dokter. Ada yang cita-cita menjadi dokter. Nah, seperti ini. Dia sudah setara dengan laki-laki. Ada yang menjadi pilot. Pilot perempuan bisa terbang kemana saja. Hari ini di Indonesia, besok ke Tokyo. Besoknya ke Tokyo, lusanya ke Amsterdam. Lusanya ke Amsterdam, berikutnya kemana? Ke Madrid, ke Spanyol, menonton pertandingan Real Madrid dengan Barcelona misalnya. Ada yang jadi tentara, dan ada yang jadi polisi. Jadi zaman berubah, pola pikir berubah, dan perlakuan juga berubah. Nah, karena apa? Kenapa harus berubah? Karena pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Mereka diciptakan sepadan. Maka dari itu ketika zaman berubah, pola pikir pun ikut berubah. Perempuan yang dulunya bekerja di dapur, mengurus anak, sekarang mendapat kesempatan bersekolah dan berkarir. Bekerja seperti laki-laki. Memang laki-laki dan perempuan secara fisik berbeda. Tetapi perlu ditegaskan, perbedaan itu bukan mau menegaskan bahwa perempuan lebih tinggi, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Bukan itu maksudnya. Perbedaan itu bertujuan agar perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Melengkapi seperti apa? Nah, seperti ini. Dalam bekerja sama. Contoh dalam keluarga dan masyarakat. Ini di rumah, bapak bertugas membersihkan tempat-tempat yang dianggap paling tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh perempuan. Dan seperti ini membangun rumah. Laki-laki bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan membangun rumah. Perempuan bertugas untuk membersihkan sampah. Dalam masyarakat seperti ini, bekerja sama di lingkungan. Ada perempuan, ada laki-laki. Terus di rumah, bapak dan ibu sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Saling bekerja sama ya. Untuk mengetahui hal itu, teman-teman bisa melihat di rumah kalian masing-masing. Bagaimana kerjasama yang dilakukan, yang ditunjuk oleh kedua orang tua kalian. Dalam lingkungan sekolah, bisa bekerja sama, membersihkan kelas bersama-sama, sebagaimana yang teman lakukan setiap hari Jumat. Bekerja sama, bertukar pikiran, menyampaikan ide, membersihkan halaman sekolah. Jadi pada dasarnya perempuan dan laki-laki sangat berharga. Jadi teman-teman bisa tegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, mempunyai kesempatan yang bersama untuk bekerja. Karena laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Kehadiran perempuan dan laki-laki bertujuan untuk saling melengkapi. Dimanapun kita harus memperlakukan satu sama lain secara adil, tanpa harus membeda-bedakan. Di sekolah, di lingkungan, di rumah, kita harus menunjukkan sikap yang adil, sikap yang bijaksana, sikap yang mau menerima satu dengan yang lain, tanpa melihat dia perempuan,
dia laki-laki. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi. Itu diceritakan dalam kitab apa teman-teman? Yang Mister jelaskan bagian awal di kitab Kejadian. Dan contoh itu semakin jelas diperlihatkan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah teman-teman, kenapa kita harus bersikap bijaksana, bersikap adil, menunjukkan sikap menerima satu sama lain? Karena semua makhluk ciptaan Tuhan, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang paling rendah, semuanya setara. Mari teman-teman, kita saling terbuka, saling menerima satu sama lain sebagai saudara. Nah teman-teman, terima kasih. Selamat